Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review pada jurnal N-Effector. Perkenalkan, nama saya Imran Tendrisawu, NIM 202022050114, kelas T710, jurusan Teknik Informatika. Identitas jurnal yaitu judul penelitian implementasi Griever pada N-Effector robot untuk memegang telur ayam dengan sensor FSR. Peneliti Alvendra Sofalevi, Daniel Syawuki, Bayu Rahayudi. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Tahun publikasi 2018. Latar belakang yaitu yang pertama adalah fungsi utama Griever yang berfungsi sebagai pemegang suatu benda dengan penerapan untuk material handling bermacam-macam barang hasil produksi manufaktur, contohnya itu minuman, komponen mesin, mebel, dan lain-lain. Dengan prinsip kerja dibantu komponen lain seperti pulingan penggerak Griever, poros penggerak Griever, dan sistem pneumatik sebagai sumber energi untuk memegang suatu barang produksi. Yang kedua adalah candling, merupakan peneropongan telur dengan menggunakan lampu terang. Akan menunjukkan kecacatan seperti retakan, kotoran, dan bentuk telur yang tidak sesuai. Candling dengan memakai robot dan kamera. Kamera video digunakan untuk mendeteksi telur yang retak dan lengan robot untuk mengambil telur tersebut. Setelah menemukan telur yang cacat, robot mengambilnya dengan lembut dan memindahkan telur cacat tersebut. Ketiga, force sensitive resistor. Alat yang digunakan untuk aplikasi atau komponen yang memerlukan analisis kekuatan. FSR lebih handal, akurat dibanding transducer lainnya, serta menggambarkan karakteristik indera perasa. Pada kontrol tingkat tinggi, sistem umpan balik gaya akan menguntungkan sistem manipulasi objek karena risiko menjatuhkan atau menghancurkan objek akan berkurang dengan bantuan FSR. Dalam mengoperasikan sebuah robot akan lebih mudah dilakukan dari jarak jauh, apalagi posisi objek terletak pada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Wi-Fi merupakan sebuah teknologi yang dapat menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya melalui jaringan link kabel, yaitu internet. Oleh karena itu, dari semua permasalahan di atas, pada penelitian ini akan diimplementasikan Griever pada N-Effector untuk memegang telur ayam dengan menggunakan sensor FSR yang dapat dikontrol secara nirkabel melalui perangkat Android. Pada pengaplikasiannya, perangkat Android akan memiliki beberapa tombol sebagai tombol operasional. Tombol pengontrol tersebut nantinya akan menimbulkan suatu perintah kepada robot secara wireless untuk menjalankan suatu tugas. Tujuan yang pertama adalah otomatisasi proses candling telur.
Tujuan ini untuk mengotomatisasi proses scattling telur menggunakan robot dan kamera, dan memanfaatkan teknologi robot dan pengenalan visual melalui kamera untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi telur yang terletak dan melakukan tindakan pengambilan terhadap telur cacat tersebut. 2. Optimasi penanganan telur ayam dengan griefer. Untuk mengoptimalkan penanganan telur menggunakan griefer pada elevator robot. Adanya griefer diharapkan telur dapat dipegang dengan mudah dan mengurangi risiko kerusakan akibat gesekan antar kulit manusia dengan cangkang telur. Integrasi sensor FSR sebagai pengganti sentuhan manusia. Pengganti sentuhan manusia saat memegang telur dengan dapat memberikan umpan balik yang cukup untuk menghindari risiko pecahnya telur akibat tekanan yang berlebihan. Sistem cerdas pada lengan robot untuk deteksi tekanan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas manipulasi objek dengan mengurangi risiko jatuh atau rusaknya objek selama penanganan. Kontrol nirkabel menggunakan perangkat Android. Melalui perangkat Android, pengguna dapat dengan mudah memberikan perintah kepada robot, termasuk pengendalian griefer dan sistem tekanan FSR secara wireless. Reduksi risiko pecah telur dengan batasan gerakan griefer. Dengan menetapkan batasan gerakan griefer, diharapkan dapat mencegah integritas telur selama proses penanganan. Pengaplikasian teknologi Wi-Fi untuk kontrol jarak jauh. Ketika objek terletak di lokasi yang sulit dijangkau manusia, Wi-Fi menjadi solusi untuk memfasilitasi operasi robot secara efisien. Deskripsi alat. Yang pertama adalah microcontroller Node MCU. Node MCU sangat cocok untuk proyek-proyek IoT. Node MCU dapat diprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Lua, Arduino IDE, dan MicroPython. Yang kedua adalah sensor FSR. Sensor FSR dapat mendeteksi tekanan atau gaya yang diterapkan padanya. Pada konteks ini, FSR digunakan untuk mendeteksi tekanan saat griefer memegang telur. Umpan baliknya adalah dapat digunakan untuk mengontrol kekuatan pemegangan dan mencegah kerusakan pada telur. Tiga, ada 2 buah motor servo. Motor servo dapat dikendalikan dengan presisi untuk mengatur posisi sudut rotor. Dalam konteks ini, 2 motor servo yang digunakan untuk menggerakkan lengan robot atau griefer. Motor servo sering digunakan dalam aplikasi robot karena kemampuannya untuk menentukan sudut dengan akurat. LCD 16x2 adalah perangkat output untuk menampilkan informasi teks dengan 2 baris dan 16 karakter per baris.
Ini umumnya digunakan untuk menampilkan data atau pesan proyek-proyek elektronika. Pada proyek ini, LCD mungkin digunakan untuk menampilkan status operasional atau informasi lainnya. Adapter 12C. Adapter ini digunakan untuk mempermudah komunikasi antara microcontroller dan perangkat yang mendukung protokol komunikasi 12C. Pro 12C adalah protokol komunikasi yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu bus komunikasi. Power supply 5 volt. Power supply ini menyediakan sumber daya tegangan 5 volt untuk mengoperasikan komponen elektronik dalam proyek ini. Power supply ini memberikan daya yang diperlukan untuk menggerakkan motor servo, menyuplai tenaga ke node MCU, dan memberikan daya ke sensor FSR dan layar LCD. Ini ada gambar skema rangkaian sistem. Gambar implementasi perangkat kerasnya. Deskripsi kegunaan. Pertama, pengujian pengiriman perintah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan mengirim perintah dari perangkat Android ke node MCU. Ada 4 perintah yang digunakan, yakni menargetkan, melonggarkan, naik, dan turun. Menargetkan dan melonggarkan digunakan untuk memegang objek, sedangkan naik turun digunakan untuk memindahkan objek atau mengatur posisi tengah objek. Pada tabel 1 di bawah ada 2 perintah yang digunakan, yakni tombol kanan dan kiri sebagai menggerakkan gripper dan kiri kanan sebagai melonggarkan gripper. Dalam sekali tekan, sistem akan merespon dan menjalankan perintah sesuai dengan tombol diletakkan dan akan berhenti sesuai batas yang ditentukan dalam program. Pada tabel 2 dapat dilihat ada 2 perintah yang digunakan, yakni tombol OP sebagai menaikkan lengan gripper dan down untuk menurunkan lengan gripper. Dalam sekali tekan, sistem akan merespon dan menjalankan perintah sesuai dengan tombol yang ditekan dan akan berhenti sesuai batas threshold yang ditentukan dalam program. Pengujian akuisisi data nilai sensor. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sistem mendapatkan nilai sensor FSR ketika sensor menyentuh objek dengan bantuan gripper. Data nilai sensor nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk melewati threshold. Gambar 15 menunjukkan bahwa ketika gripper bergerak untuk menyentuh objek, nilai sensor juga akan terbaca. Nilai sensor akan cenderung bertambah dikarenakan gripper semakin menutup dengan bantuan motor servo. Nilai motor servo juga akan berubah dikarenakan bergerak menutup. Gambar 16 menunjukkan bahwa ketika gripper bergerak untuk menjauhi objek, nilai sensor juga akan terbaca.
Nilai sensor cenderung berkurang dikarenakan gripper semakin terbuka dengan bantuan motor servo. Nilai motor servo juga akan berubah dikarenakan adanya gerakan membuka. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semakin erat gripper memegang objek telur ayam, maka semakin besar pula nilai sensor yang didapatkan. Sedangkan semakin longgar gripper memegang objek telur ayam, maka semakin kecil pula nilai sensor yang didapatkan. Nilai sensor nantinya akan digunakan sebagai acuan kapan gripper harus berhenti, yakni setelah nilai sensor melewati threshold. Namun ketika gripper terbuka, pembacaan nilai sensor tetap dilakukan agar nilai variabel sensor dapat berubah sesuai kondisi posisi sensor. Pengujian gripper berhenti otomatis terhadap threshold. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan gripper berhenti bergerak ketika nilai sensor sudah melewati nilai threshold yang telah ditentukan dalam program. Data yang telah melewati nilai threshold akan dijadikan parameter keeratan pada objek yang digunakan sebagai bahan uji. Pemberhentian gripper dilakukan agar objek tidak rusak. Parameter keberhasilan pengujian dilihat dari objek yang tidak rusak namun tetap erat oleh gripper. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali. Contoh, gripper memegang objek telur ayam seperti pada gambar 17 di bawah ini. Selanjutnya, pada tabel 3 dapat dilihat bahwa ada kondisi gripper yang kondisi awal sebelum nilai sensor mencapai threshold, sedangkan kondisi akhir setelah nilai threshold. Dalam sekali tekan, sistem akan merespon dan menjalankan perintah sesuai dengan tombol yang diletakkan dan akan berhenti sesuai batas yang ditentukan dalam program. Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberhentian gripper dengan menggunakan threshold dapat mencegah kerusakan yang ditimbulkan gripper ketika menjepit objek telur ayam. Pada objek yang sama, yaitu telur ayam, diatur threshold 552. Dari hasil uji didapat bahwa ketika nilai sensor melewati threshold, gripper dapat berhenti dan objek tetap utuh. Presentase keberhasilan menjaga keutuhan objek telur ayam adalah 100%. Perbedaan nilai sensor yang didapat bisa jadi karena di lapisan objek telur ayam yang berbeda tiap jenisnya atau tingkat sensitif sensor tiap waktu yang berubah-ubah. Hasil dan kesimpulan. Pengujian terhadap tekanan yang terdapat di antara N efektor, gripper, dan objek telur ayam dilakukan dengan menggunakan sensor FSR. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa sensor FSR akan semakin bertambah ketika sensor menyentuh objek semakin erat. Nilai sensor akan menurun ketika sensor mulai lepas dari objek. Untuk menjaga keutuhan objek telur ayam, digunakan threshold sebagai alat bantu untuk memberhentikan gripper yang sedang bergerak menutup. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, tingkat keberhasilan sistem memberhentikan gripper dan membuat objek telur ayam tetap utuh adalah 100%. Untuk implementasi kontrol jarak jauh atau running kabel, digunakan koneksi WiFi untuk menyambungkan klien dan server.
Dengan bantuan Wi-Fi, server dapat dengan mudah diketahui IP address sebagai identitas server tersebut. Ada 4 tombol yang diuji, antara lain create, on-grade, up, down. Berdasarkan hasil pengujian, tombol grip dan on-grip mempunyai tingkat keberhasilan 100%, sedangkan tombol up dan down mempunyai tingkat keberhasilan 80%. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai atau penjelasan yang tidak dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.